ada dua kata akan disampaikan di interpelasi. Jadi kita bisa parade atau interpelasi. Kita memberikan juga supaya Bapak warga Jombang bisa. Dan kami pada interpelasi sudah bisa mampu segera memberikan acara kita lagi kantor pelasis. Bapak Ibu interpelasi dengan Bapak Bupati di depan atau apa depan di depan ya ini di depan kita di belakang silakan Bapak Ibu
jemaat Tuhan di klasis Wondama, klasis Windesi dan klasis Berpon mengucap syukur ke atas kehendak Tuhan sehingga tuan rumah sidang sore ke-19 akan dilaksanakan di klasis Wondama. Mari kita berikan aplaus, tepuk tangan semua. Ada klasis Rumberpon kan? Pak Pendeta Biokbun, Pak Pendeta. Mari, Ketua klasis Rumberpon, Ketua klasis Windesi. Untuk diketahui semua bahwa Windesi telah menjadi klasis. Jadi ini klasis semua, klasis Windesi, klasis Rumberpon, klasis Wondama. Kabupaten Teluk Wondama ada 3 klasis dan 1 klasis persiapan. Bukan bakal klasis tapi klasis persiapan Omonoset. Kita berikan aplaus lagi. Pak Pendeta Miokbun ada. Sepatah dua patah kata yang klasis mungkin beberapa hal kami persilakan. Shalom. Damai sejahtera Tuhan selalu mengasihi kita dan menolong kita dalam seluruh rencana dan pekerjaan kita. Rumberpon yang saya hormati dan kesalahan Tuhan, seluruh SKPD Kabupaten Teluk Wondama, yang hormati Ketua Klasis Wondama bersama staf, saudara-saudara seluruh warga jemaat GKI Wondama dan jemaat Windesi, jemaat memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan berkenan dalam rencana program kita ke depan, terutama dalam sehingga rencana kita untuk membawa Palu Sidan Sinode GKI di Tanah Papua yang ke-19 di Wasio atau Wondama. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kami 2 klasis dan bakal klasis Windesi, dan kemarin juga ditetapkan sebagai klasis penuh atau definitif. Maka Kabupaten Teluk Wondama sudah berada klasis Windesi. Sekali lagi klasis Wondama sebagai klasis yang melahirkan klasis Windesi. Amin. Kami boleh bersama-sama sampai kemarin sidang sinode ke-18 di Waropen dan klasis Rumberpon ke depan. Kami mengharapkan kita klasis yang ketiga ini akan menolong rencana besar yang sudah direncanakan oleh Tuhan bagi kita di tanah ini, khusus untuk di tanah peradaban ini dalam sidang sinode ke-19 nanti, sehingga mungkin lebih bisa kita boleh melakukan sesuatu. Wondama bisa, oke, kita harus bisa mendukung. Sekali lagi terima kasih juga kepada dalam hal ini Bapak Bupati Ambor, yang dimana Bapak dengan setia bersama-sama dengan kami di Waropen sampai hari ini juga kami tiba dengan selamat di Wondama. Oleh sebab itu yang kami bisa sampaikan khusus untuk kita dari klasis Windesi. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih secara umum untuk aparat daerah Kabupaten Teluk Wondama yang bersama-sama dengan kami mengasuh kami sampai menjadi klasis penuh. Demikian dan terima kasih. Karena Bapak tadi bilang kita Rumberpon rencana mau sasi sampai pas kegiatan 2027 buka. Amin, amin, amin. Baik, sekian lama. Akhirnya pergumulan kita di Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan sidang sinode 18 boleh ditetapkan Kabupaten Teluk Wondama klasis Wondama jadi tuan rumah sidang sinode yang ke-19. Sekali lagi kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan rahmat-Nya segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Apresiasi kami kepada Pak Bupati, Ibu, Pak Wakil, Ibu beserta rombongan yang mana
selalu setia mendampingi kami. Ke depan kita di Kabupaten Teluk Ondama yang di dalamnya ada 3 klasis dan 1 klasis persiapan Wonomoset akan menghadapi satu peristiwa besar, yakni sidang Sinode ke-19. Oleh sebab itu kami mengajak, mengimbau semua kita, apapun yang direncanakan, apapun yang diprogramkan, baiklah mari kita saling bergandeng tangan untuk menyukseskan kegiatan itu. Tidak mungkin Pak Bupati, Pak Wakil dengan seluruh jajaran yang ada mau jalan sendiri tanpa kita masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai jemaat Tuhan, mari kita berdoa supaya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi menguatkan, memampukan pemimpin-pemimpin di negeri ini supaya kelak mereka boleh memberikan yang terbaik untuk kita yang ada di Kabupaten Teluk Ondama. Hal berikut, kami dari Rumberpon telah ditetapkan menjadi klasis definitif pada sidang Sinode 18 di Waropen. Dalam mempersiapkan segala sesuatu menyongsong sidang Sinode ke-19, kami dari klasis GG Rumberpon pasti akan ada beberapa step ke depan yang akan kami lakukan. Salah satunya kalau kemarin di Pulau Auri, besok juga setelah kami kembali kami akan kumpul dengan para tua-tua dan tempat-tempat tertentu kami akan sasi untuk menopang kegiatan sidang Sinode ke-19 di Waropen, di Ondama. Sidang ini berhasil dan tidaknya dia tergantung kepada kita. Amin. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita jangan ketika ada program kerja terus kita mau bikin acu tak acu, malas tahu dan lain-lain. Mari kita tinggalkan sikap-sikap, pikiran-pikiran yang negatif. Mari kita berpikir yang positif supaya apa yang dikerjakan, apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah, bahkan klasis Ondama, klasis Windesi dan klasis Rumberpon semua boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi atas nama klasis Rumberpon kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Teluk Ondama yang telah menyupport dalam segala sesuatu. Emas dan perak tidak ada pada kami, Tuhan yang mempunyai pekerjaan senantiasa menyertai, menopang, memberkati dalam segala hal. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan mewakili Badan Pekerja Klasis Rumberpon. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekretaris Klasis Rumberpon. Selanjutnya kami persilakan dari Klasis Ondama Bapak Agus Sawaki sebagai Wakil Ketua Klasis Ondama. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih buat kesempatannya. Shalom buat kita semua yang kami hormati dan kami kasih dalam kasih Yesus Kristus. Badan Pekerja Klasis Rumberpon, Badan Pekerja Klasis Windesi, tapi juga orang tua kita yang dengan sukacita ada bersama-sama dengan ketiga klasis dan kita pulang menjadi 4 klasis, walaupun satu masih persiapan, klasis persiapan, tetapi sudah menjadi sebuah keputusan untuk kita sudah 4 klasis. Kita semua yang diberkati Tuhan, umat Tuhan yang tetap bersukacita menjemput, tapi juga ada bersama dalam kebersamaan ini. Segala pujian dan hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan, karena Dia yang mempunyai pekerjaan ini dan oleh karena Dia kita ada dan sampai dengan pagi hari ini ada bersama. Saya tidak berbicara banyak, cuma mengklarifikasi informasi saja. Tadi ketika dari pelabuhan di jalan dan sampai di sini, Bapak Ibu warga jemaat berkata-kata tentang palu sidang, sehingga saya merasa ini sangat penting untuk mengklarifikasi saja. Palu sidang itu bukan sesuatu hal yang kita gampang-gampang saja untuk kita bawa. Yang dimaksud dengan palu sidang itu adalah sebuah ketetapan tanggung jawab yang diberikan, diserahkan ke klasis Ondama
sebagai tuan rumah. Palu sidang yang berbentuk itu akan diantarkan paling lambat 2 minggu sebelum sidang dilaksanakan, baru diantarkan bersamaan dengan obor sidang sinode. Sehingga obor sidang sinode itu akan tinggal menetap di klasis Waropen, dan palu sidang itu akan dibawa kembali ke kantor Sinode GKI di Tanah Papua sampai waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan sidang sinode. Baru obor sidang itu akan dijemput oleh klasis Undama bersama-sama dengan pemerintah, dijemput ke kantor Sinode GKI di Tanah Papua dan diantarkan langsung diserahkan ke klasis Undama sebagai pelaksana sidang. Oleh dan sebab itu, lewat kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf, mungkin karena belum ada informasi yang secara mendetail atau jelas kepada Bapak Ibu warga jemaat sekalian, sehingga tadi di pelabuhan, di jalan ada yang memberikan informasi-informasi atau mengeluarkan kata-kata yang tidak membuat kita ada dalam kedamaian, dalam kebersamaan ini. Satu harapan kami, semua yang sudah disampaikan oleh Bapak hamba Tuhan berdua tadi, Badan Pekerja Klasis Windesi, tapi juga dari Rumberpon, itu menjadi bagian sukacita kita bersama dan membuat kita harus ada dalam kebersamaan. Jauhkan semua sikap kita iri dan dengki yang selama ini memecah belah persekutuan dan pelayanan. Kita orang mulai dari saat ini harus ada dalam kebersamaan. Tadi yang disampaikan oleh hamba Tuhan berdua, kita juga bersyukur karena salah satu hamba Tuhan dari klasis Undama yang kemarin ditetapkan sebagai anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah 12, Ibu Pendeta Rosalia Mahma, sehingga saat ini beliau harus melaksanakan tugas sebagai anggota wilayah BPS di wilayah 12 yang baru ditetapkan. Sementara saya ada bersama-sama dengan Bapak Ibu para hamba Tuhan yang ada, kita orang harus ada bersama dan membangun kebersamaan ini dengan klasis Rumberpon, klasis Windesi, tapi juga yang menjadi pergumulan klasis persiapan Omonoset. Di depan kita ada sidang klasis, kita tidak bisa bilang atau beranggapan masih 5 tahun lagi. Tidak. Semua yang sudah sampai di kota Baka Waropen kemarin bisa melihat, itu menjadi bagian motivasi kita bersama. Mari kita dukung semua program dan pelayanan, baik yang disampaikan oleh Bapak Ibu para penatua dan semas, Bapak Ibu para pendeta di jemaat-jemaat, tapi juga dari seruan-seruan dari klasis, baik dari klasis Undama, klasis Windesi, klasis Rumberpon, dan kita semua yang ada. Kenapa saya bicara demikian? Karena tuan rumah ini benar, klasis Undama jadi tuan rumah, tapi kita orang ada bersama-sama dengan pemerintahan yang selalu menopang pelayanan ini. Sehingga kita orang tidak bisa berprinsip bahwa ini klasis Undama yang tuan rumah. Tidak. Kita orang harus ada dalam kebersamaan ini dan sukseskan pesta iman yang besar yang akan terjadi di tanah dan negeri ini. Semua hal yang ketika kita orang berjalan, dengar maupun kita orang melihat yang akan menimbulkan perpecahan dalam kebersamaan ini, mari kita orang biarkan saja. Semua itu akan berjalan seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini, Dia akan tetap setia menopang dan memberkati kita kalau kita orang tetap mau fokus untuk pelayanan. Sekali lagi, harapan saya, tapi juga Badan Pekerja Klasis Undama, dan juga mewakili Badan Pekerja Klasis Rumberpon dan Windesi, sangat-sangat mengharapkan mari kita orang jauhkan iri dan dengki dalam pelayanan ini. Kita orang harus bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga semua yang kita orang hadapi, semua yang akan kita orang jalankan dalam tugas dan pelayanan menjadi bagian puji-pujian dan hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalamnya pasti ada berkat yang disediakan bagi kita sekalian. Itu yang dapat saya sampaikan. Tapi juga disampaikan permohonan maaf dari Ibu Pendeta Rosalia Mahma, yang mana beliau telah dilantik sebagai anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah 12,
yang telah ditetapkan. Ibu Pendeta masih berada di Waropen karena harus mengikuti beberapa pertemuan bersama dengan badan pekerja sinode yang lain, sehingga tidak mengurangi sukacita dan semangat kita. Dalam beberapa hari ke depan beliau akan tiba dan kita akan ada bersama dalam ibadah syukur untuk mensyukuri semua yang telah diberikan, ditetapkan pada sidang sinode 18 di Waropen kemarin. Informasi-informasi tentang ibadah syukur ini akan disampaikan di merupakan sebuah surat pemberitahuan ke jemaat-jemaat, tapi juga ke Badan Pekerja Klasis Rumberpon dan Windesi, supaya kita ada bersama untuk mensyukuri semuanya ini. Itu sebagai informasi buat kita semua. Sekali lagi terima kasih buat kebersamaan kita. Terima kasih atas topangan doa dari Bapak Ibu warga jemaat, sehingga semua boleh dilalui bersama-sama dengan semua hamba Tuhan, tapi juga kedua orang tua terkasih, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang bersedia menemani kita bersama sampai Bapak Wakil lebih dulu pulang ke Wondama, tapi juga Bapak dan Mama Bupati yang dengan sukacita menemani kita orang semua sampai hari ini tiba di tempat ini. Tuhan Yesus yang adalah Kepala Gereja yang mempunyai pekerjaan ini senantiasa memberkati Bapak dan Mama, memberkati kita orang semua, karena berkat yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya yang bekerja. Salam dalam kasih Tuhan. Saya tidak bisa bicara terlalu banyak. Yang terhormat Badan Pekerja Klasis Wondama dan Pekerja Klasis Rumberpon, Badan Pekerja Klasis Windesi, Klasis Persiapan Monoset, dan semua Tuhan, para pendeta, tetapi juga PMJ, menjadi jemaat dari beberapa jemaat yang boleh hadir pada pagi hari ini dengan sukacita dalam kasih Kristus. Saya tidak sanggup berkata-kata karena begini, pada saat Klasis membawa surat untuk Bupati tanda tangan minta dukungan untuk sidang sinode, kalau bisa kita minta dilaksanakan di Wondama, itu saya merasa biasa-biasa saja. Tetapi setelah di kapal saya melihat sukacita jemaat, peserta, penggembira yang ikut itu luar biasa. Rohani saya menyala. Itulah yang membuat kami mengambil keputusan tinggal di Waropen dan melihat kuasa Tuhan bekerja, dan betul kuasa Tuhan bekerja untuk tanah peradaban. Amin. Kita lawan Klasis yang besar-besar, yang punya uang banyak. Ya, kalau bilang uang, Mimika punya uang banyak, Biak punya uang banyak, pesawat bisa masuk, kapal segala macam, hotel-hotel besar-besar. Ya, kami cuma datang bawa sagu, pisang, ikan, sagu, pisang, ikan, sumbangan sedikit buat panitia saja. Tapi Tuhan tetapkan Wondama untuk jadi tuan rumah. Itu yang saya katakan, saya tidak sanggup berkata-kata. Saya membayangkan bagaimana orang tua kita zaman dahulu. Tidak ada apa-apa, mereka bisa bekerja. Mereka bisa melayani jemaat di mana-mana tempat, dan itu terjadi. Apalagi sekarang, kita harus lebih yakin, percaya bahwa pasti kita bisa lakukan pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan di tanah peradaban orang Papua. Satu sukacita dan kemuliaan untuk kita semua yang ada di Kabupaten Teluk Wondama, bahwa Teluk Wondama, kalau dulu kita cuma sebut-sebut saja, tapi dalam sidang ke-18 ditetapkan dalam satu keputusan sidang di gereja ini bahwa Kabupaten Teluk Wondama adalah tanah peradaban orang Papua. Ini sukacita yang luar biasa yang harus kita terima sebagai warga gereja, warga jemaat yang ada di Teluk Wondama. Nanti kita akan tindak lanjutnya dengan aturan pemerintah lagi. Kita tetapkan dalam peraturan daerah
cagar perda, peraturan daerah, cagar budaya. Jadi ada keputusan gereja, ada keputusan pemerintah. Ya, Wondama, Aitumeri, KIB, ya kita bicara Aitumeri dulu, tapi KIB sebenarnya pintu masuk. Ya, KIB, Aitumeri, Ende, Yomber, Kamadiri, dan lain-lain lagi kita akan lihat, kita tetapkan yang peraturan pemerintah menjadi dasar hukum untuk mendukung keputusan yang telah diputuskan ditetapkan dalam sidang sinode ke-18. Itu yang pertama perlu kami jelaskan. Kemudian saya himbau kepada klasis untuk memberikan semacam penjelasan lewat surat kepada jemaat semua bahwa palu sidang, saya ulang lagi, palu sidang, obor sidang, kita di gereja ini punya ketentuan aturan yang teratur. Jadi bukan seperti pertandingan biasa yang kita pergi bertanding, main voli, menang, terus pulang bawa piala, jalan keliling arak-arakan bawa piala, tidak. Gereja ini punya aturan. Jadi ada aturan. Kemarin sebelum berangkat saya sudah coba koordinasikan, tetapi dari pihak gereja sinode mengatakan bahwa ada aturan Bapak, jadi nanti diatur ya. Kita punya GKI ini punya gereja yang punya aturan. Jadi kami patuh. Di pemerintah oke, saya pemerintah, tapi gereja saya tetap hormat pimpinan gereja yang ada. 3 klasis ini tetap saya hormati sebagai pemimpin gereja. Ya, kita harus bisa menempatkan diri ya di pemerintah oke, tapi di gereja ada pemimpin gereja yang perlu kita lihat sebagai pemimpin. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan, tidak ada yang terlalu lebih. Saya semakin percaya setelah merenung panjang. Ibu Bapak sekalian, 19, 12, 11, 13 konferensi seperti yang pelaksanaan ini, sidang sinode sekarang yang banyak orang, dulu kan cuma Saran Berek, kayak ini siapa lagi, Bot, siapa lagi, Ibu udah yang tahu, di Yende berapa kali, di Miei berapa kali, di Windesi berapa kali, di atas kapal berapa kali, 19, 12, 19, 13, kita hitung dari zaman itu sampai sekarang 119 tahun, bahkan lebih. Kita hitung dari konferensi yang terakhir 1939, maka 83 tahun. Baru palu sidang kembali ke Wondama. Ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan untuk kita di tanah peradaban orang Papua, yang kemarin sudah ditetapkan lagi, dipertegas lagi dalam keputusan sidang sinode. Dan oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih untuk semua yang bersuka cita bersama Tuhan Yesus Kristus. Kepala gereja ini kita ada sama-sama di pelabuhan. Kami yang dari Oropen sama-sama datang dan boleh tiba dengan selamat. Bersyukur karena daerah lain mungkin singgah-singgah. Saya tidak menduga juga bahwa Tuhan menyediakan 2 kapal. Tadinya saya pikir 1 kapal saja. Ternyata Tuhan sediakan 2 kapal untuk jemput peserta dari Waropen bawa pulang ke Wondama. Sekali lagi, saya dengan peristiwa peristiwa Waropen, saya terus semakin percaya bahwa Tuhan terus bekerja luar biasa untuk tanah peradaban orang Papua. Dan kita pasti akan lakukan itu. Saya menghimbau kepada semua, satu bahan perenungan sederhana saja. Orang tua kita dulu tidak ada apa-apa. Bapak Pendeta Warsio, Amos Warsio bisa penggayu sampai berdaya sampai di Waropen. Untuk tugas pelayanan. Ya, Bapak Kakak Kone begitu ya. Bapak Pontit, almarhum Bapak Pontit Torei bisa jual kelapa pisang untuk bayar gaji guru penginjil, guru jemaat. Kenapa sekarang tidak bisa? Dan itulah yang membuat rohani saya, percaya saya bahwa Tuhan ada di sini dan bekerja untuk kita semua. Yang ada di sini dengan tidak memandang siapa dari mana, dari suku mana, dari gereja mana, tetapi kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan untuk bekerja di tanah peradaban orang Papua. Sedikit cerita, kemarin ya saya bangga Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Saya beberapa kali ikut sebagai peninjau saja walaupun bukan peserta resmi dalam sidang sinode. Tapi saya lihat sidang sinode yang kemarin di Waropen sangat berwibawa. Saya dengan Bapak Wakil masuk dalam ruangan itu, betul-betul saya lihat sidang yang
gereja yang betul-betul berwibawa. Jadi saya duduk di depan itu air mata menetes terus. Dan ya ketentuan sidang sudah tidak boleh ada yang masuk lagi ya. Betul-betul ketentuan sidang tidak ada yang masuk lagi, steril. Tapi dari Wondama, Bupati Wondama bisa masuk presentasi lagi satu kali lagi. Orang heran. Karena sudah tidak boleh ada yang masuk lagi. Tapi diizinkan. Itu bukan karena kami, bukan karena kita semua, tapi karena Tuhan yang mengizinkan. Dan dari situ beberapa klasis telepon begini, Bapak, selama ini kami pikir cuma Mansinam. Ternyata ada lagi di Wondama. Kami mau ke Wondama. Itu yang saya bilang, kehebatan kuasa Tuhan ada terjadi di situ. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat kepada klasis Windesi yang telah ditetapkan. Bakal kelas Windesi telah ditetapkan sebagai klasis, dan juga Monoset ditetapkan sebagai klasis persiapan. Sekali lagi terima kasih PMJ, Majelis Jemaat Mangkurai, dan semua Majelis Jemaat dari MIEI, dari mana-mana semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya tadi cuma bilang kita berdoa, saya bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada acara-acara yang terlalu besar, karena kita perlu mensyukuri Tuhan, mensyukuri berkat ini kepada Tuhan, karena Tuhan telah menolong, menjaga, memelihara, dan bahkan memberikan kepercayaan kepada kita pada tahun 2027. Pelaksanaan sidang Sinode ke-19 dilaksanakan di Tanah Peradaban orang Papua. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, kita berikan aplaus untuk Bapak Bupati yang telah menyampaikan beberapa hal. Selanjutnya kami akan doa untuk kita akan bubar dari tempat ini. Kami mohon Ibu Pendeta Esther Mehue dapat memimpin doa di pagi hari ini. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersyukur ada 5 berkat yang kita bawa pulang. Yang pertama, sidang Sinode ke-19 akan dilaksanakan di klasis GKI Wondama. Yang kedua, Wondama ditetapkan sebagai tempat di mana BP wilayah 12 akan bekerja. Yang ketiga, bakal klasis Windesi ditetapkan sebagai klasis Windesi. Yang keempat, klasis persiapan Omoneset. Yang kelima, Pendeta Erwa Mahma diangkat sebagai BPAM wilayah 12. Itu 5 berkat yang kita bawa pulang. Dan berkat itu tidak akan hilang daripada kita. Yang terpenting kita bekerja sama, bergandeng tangan. Kita menghilangkan segala sesuatu yang terjadi selama ini. Kemarin saya pimpin ibadah, saya sampaikan bahwa ketika ditetapkan sebagai tempat untuk pelaksanaan sidang Sinode ke-19, saya menangis. Karena selama ini saya berdoa untuk sidang Sinode di Wondama. Saya mengucapkan terima kasih untuk Tuhan karena bisa terlaksana di Wondama. Karena itu mari kita tinggalkan. Saya bilang kemarin bahwa segala sesuatu yang terjadi kita tinggalkan di Pelabuhan Ware. Kita berangkat dengan penuh sukacita untuk menyambut sidang Sinode ke-19. Mari kita bersatu dalam doa. Dari negeri sejuta bakau, kami kembali ke Teluk Mujizat, ke tanah peradaban orang Papua. Ketika kami tiba di Pelabuhan Kuripasai, hujan rintik-rintik mulai mengiringi kami dari pelabuhan sampai di kantor klasis GKI Wondama. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, karena berkat Tuhan melalui hujan itu menandakan bahwa berkat-berkat yang tertentu Tuhan telah sediakan bagi tanah peradaban orang Papua. Dari Teluk Mujizat ini Tuhan akan menyatakan segala sesuatu bagi kami. Tuhan memberkati pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, memberkati Badan Pekerja Klasis GKI Wondama, Badan Pekerja Klasis GKI Windesi, Badan Pekerja Klasis Rumberpon, dan persiapan klasis persiapan Omoneset. Tuhan memberkati kami semua. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami untuk saling bergandeng tangan, tidak saling-saling menyiku satu dengan yang lain,
karena pekerjaan yang besar menanti kami. Pekerjaan yang besar ini menuntut kesetiaan, ketabahan, tetapi juga saling bergandeng tangan, saling bekerja sama, saling mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga pekerjaan yang besar yang akan terjadi pada tahun 2027 boleh dilaksanakan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, ada 5 berkat yang Tuhan titipkan bagi kami di kelas GKI Wondama, bahwa kami akan menjadi tuan dan nyonya pada tahun 2027 sidang sinode yang ke-19. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan menjaga dan melindungi kami. Kami juga tak lupa berdoa bagi 3 teman sekerja kami, para pendeta yang Tuhan telah panggil mulai dari hari Minggu sampai tadi malam. Ada 3 pendeta yang Tuhan telah panggil pulang kembali kepadamu. Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan. Tuhan memberkati klasis-klasis yang ditinggalkan, supaya ada rasa sukacita walaupun hati mereka penuh dengan kesedihan. Terima kasih Tuhan, Badan Pekerjaan Sinode GKI yang terpilih dan semua BPAM wilayah. Tuhan Yesus memberkati dan menolong mereka semua, memberikan hikmat-Mu bagi mereka untuk bekerja bagi Tuhan. Kami bukan bekerja untuk diri kami sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk pemerintah dan lain sebagainya, tapi kami bekerja dengan hati hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berikan kami segala sesuatu yang kami perlukan, karena tanah peradaban orang Papua akan menjadi tuan dan nyonya dalam pelaksanaan sidang sinode yang ke-19. Kami akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Yang dari Rumberpon akan kembali ke Rumberpon, yang dari Windesi akan kembali ke Windesi. Terima kasih untuk penggembira-penggembira dalam tim-tim Sulin Tambur, baik dari Jemaat Maranatha Iriati Manopi, Jemaat Solafide Warwai, Jemaat Siloam Yokmewas. Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang mereka telah taruhkan, dan mereka boleh bermain suling tambur. Itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati segala sesuatu yang disiapkan di hadapan kami. Tuhan berkati itu semua. Ketika kami selesai, kami akan berjabat tangan dan menikmati berkat-berkat itu. Kami akan pulang dengan damai dan sukacita. Berkat dari Tuhan akan mengiringi kami dalam perjalanan kami, kembali ke tengah-tengah keluarga kami, kembali ke tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan kami, kembali ke tengah-tengah klasis kami masing-masing. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Maka Wondama juga pasti bisa. Oh ya, kita harus punya semangat. Wondama bisa? Bisa. Wondama bisa? Bisa. Wondama bisa? Bisa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Berapa?